Haleluya, puji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang tak pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya Tuhan kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau selalu baru setiap pagi. Besar setianya Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Setianya buat kita. Haleluya, haleluya, tak habis-habisnya. Berarti Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan kuasanya, kebaikannya, kasihnya, tak habis-habisnya buat kita. Haleluya, haleluya. Kita mau puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Pakai kuasa
beri kami kuasa. Kau beri kami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang dahsyat itu kau berikan bagi kami. Bahkan kau berikan kami kemenangan. Kemenangan yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Nanti dihapus aja. Ya, nah, lanjut. Kan lagi tinggal aku cacat aja. Kita lihat di Roma 8. Saudaraku, kita puji Tuhan, kita katakan kemenangan di pihak kita. Jika Allah ada bersama kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita bersyukur. Apapun, saya mau katakan, apapun yang kita alami, kesesakan sekalipun, penganiayaan, kelaparan sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan Daud pernah berkata, oleh karena Engkau Tuhan, kami sepanjang hari dalam bahaya maut. Kami dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tapi Daud berkata, tetapi semua yang dia alami, dia katakan, tetapi semuanya kami lebih daripada pemenang. Oleh karena Engkau yang mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Karena itu kami mau katakan Tuhan, apapun itu keadaan kami, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Engkau berjanji Tuhan, tetapi dalam semuanya itu Engkau lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami kesesakan menghimpit kami. Kami mau bangkit. Kukan bangkit menyatakan kuasa-Mu. Dan iblis sudah dihancurkan dalam hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Allah. Kita mau bangkit bagi Allah. Yes. Haleluya. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan. Dalam panggilannya, mempergenapi
Terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau bangkit Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk kami boleh bangkit. Apapun kondisi, apapun situasi yang ada saat ini Tuhan, kami mau katakan kami mau bangkit. Kami tahu Tuhan sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Engkau lebih, Engkau di atas segala-galanya. Engkau di atas hidup kami. Karena apapun Tuhan, kesesakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau. Kami mau bangkit Tuhan. Bahkan kami mau datang hanya kepadamu, datang kepada Bapa kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa.
saya percaya itu tidak mengurangi lawatan Tuhan atas setiap kita. Sebabnya mari kita bersungguh-sungguh hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai ke 6. Judul pasal ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Gereja Tuhan, dari ayat ini dengan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Di dalam penderitaan ada pengharapan. Judulnya juga bukan pengharapan di tengah-tengah kesenangan, pengharapan di tengah-tengah pesta, atau pengharapan di tengah-tengah kebahagiaan. Tapi judulnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mengapa judul seperti ini? Ternyata pengharapan yang kuat itu akan muncul dalam diri kita saat kita sedang mengalami kesusahan, penderitaan, sengsara, atau mungkin masalah demi masalah yang kita hadapi. Ada pengharapan untuk semua hal itu kita bisa lalui dengan baik. Di ayat ini saya mau sampaikan di ayat yang ke-4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Batang air kering di tanah Negev. Tanah Negev ini adalah satu daerah di bagian selatan tanah Yehuda atau Israel sekarang ini. Tanah Negev ini adalah tanah yang termasuk tanah yang gersang. Daerahnya padang gurun, kering, dan air sangat-sangat sedikit sekali. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saat kekeringan yang kering kerontang, bahasa lainnya kering kerontang atau sangat-sangat kering, padang gurun, tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Pada saat musim hujan, tanah Negev yang kering kerontang akan dipenuhi dengan air yang akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di tanah Negev, dan sungai ini akan mengalir ke cabang-cabang sungai yang lain, dan itu yang akan memenuhi seluruh daerah tanah Negev ini dengan air. Kita tahu air sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Tuhan akan lakukan itu, sesuatu yang mustahil tapi Tuhan lakukan. Mungkin kita juga sedang mengalami hal seperti ini, kering, tapi Tuhan berkata Tuhan akan memulihkan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau Tuhan pulihkan dengan keadaan yang kita alami sekarang? Ada dua bagian di pasal Mazmur 126 ini, yaitu bagian Tuhan dan bagian kita. Ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saat Tuhan memulihkan, sebenarnya sangat mudah sekali.
untuk Tuhan memulihkan keadaan kita, Sion, gereja Tuhan, atau juga Tuhan akan memulihkan suatu kota, atau Tuhan akan memulihkan suatu bangsa, bahkan Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa. Mudah sekali bagi Tuhan untuk melakukan itu, seperti bagaikan mimpi. Saat kita tidur, bermimpi dan terbangun, dan itu terjadi. Itulah Tuhan sebenarnya bisa lakukan itu. Tetapi kita juga belajar ada bagian kita untuk proses pemulihan. Saya sangat senang sekali kata pemulihan ini. Pemulihan tidak cukup sekali, tapi pemulihan akan terus dan akan terus kita harus alami di dalam kehidupan kita. Jangan stop untuk berhenti dipulihkan. Jangan stop berkata, aku sudah pulih, aku sudah hebat, aku sudah tidak butuh lagi pemulihan. Pemulihan itu akan terus di dalam hidup kita. Izinkan Tuhan memulihkan hidup kita setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang mungkin kita tidak sadari, kita butuh pemulihan. Pemulihan ini sangat penting sekali. Saat ini mungkin kita sedang begitu banyak mengalami kesusahan, kesulitan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya kita, tapi semua orang mengalami kesulitan, masalah, baik kesulitan keuangan, pekerjaan, kesulitan orang-orang yang sekolah, kesulitan untuk mereka hanya belajar di rumah. Banyak hal. Semua rencana-rencana yang sudah direncanakan di awal tahun, yang harapannya mungkin semuanya akan berjalan dengan baik, ternyata sesuatu terjadi dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk bagi bangsa kita. Ya. Saat ini bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sedang mengalami kesulitan ekonomi khususnya, karena roda pergerakan perekonomian itu stop. Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut, tidak mampu membayar lagi karyawannya, dan akhirnya karyawannya dirumahkan, di PHK. Banyak sekali masalah yang sedang dihadapi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Tapi Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Di ayat yang ke-2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mari sambut pemulihan dari Tuhan, maka akan ada sorak-sorai. Mungkin kita berpikir, perkara besar itu apa ya? Hal yang kecil pun saat Tuhan mengubahkan kita, itu adalah suatu perkara yang besar. Amin, gereja Tuhan. Kita dulu mungkin sulit untuk berubah dari kemalasan kita, tapi Tuhan memulihkan kita dan akhirnya kita memiliki semangat yang baru untuk belajar, untuk bangkit, untuk tidak malas lagi. Memang sulit untuk mengubah orang malas, tapi kalau kita libatkan Tuhan dan ada keinginan yang kuat dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan itu. Mungkin itu perkara kecil kelihatannya, tapi itu adalah sesuatu perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak contoh lain, perkara-perkara yang kelihatannya kecil, tapi itu adalah sesuatu hal yang besar sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Sebabnya itulah yang akan membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apa bagian kita? Ayat ke-5, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Bagian kita adalah kita menabur, melakukan sesuatu, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan mau lakukan pemulihan, Tuhan mau lakukan terobosan dalam hidup kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan bagian kita? Di sini dicontohkan, ibaratkan seorang petani, ya, menabur. Seorang petani menabur bukan perkara yang mudah. Dia harus membajak dulu tanah itu, dan membajak tanah atau mencangkul tanah itu bukan hal yang mudah, tapi itu butuh tenaga yang kuat, butuh usaha yang kuat, sehingga akhirnya dia bisa menabur benih. Bagian kita, taburlah sesuatu yang baik dalam hidup kita, menabur benih kebaikan, benih kasih, benih kebenaran. Kita tabur untuk bangsa ini, untuk kota ini, untuk keluarga kita. Kita tabur kebaikan, benih kebenaran firman Tuhan. Dan memang gak mudah, bahkan sampai mencucurkan air mata. Tapi Tuhan janji sesuatu yang kita beri, kita tabur, itu tidak akan sia-sia. Kita akan menuai. Menuainya apa? Bukan dengan biasa-biasa, tapi menuai dengan sorak-sorai. Ada sukacita yang besar. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Gereja Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Kita terus mau berjalan maju, jangan mundur. Amin. Kita mau berjalan maju. Apapun masalah, apapun rintangan, kita berkata, aku bisa bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukannya. Maka akan terjadi suatu perubahan yang besar, pemulihan yang besar terjadi dalam hidup kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan seperti apa? Ya, pengharapan mungkin untuk sesuatu hal yang lebih baik. Tapi saya mau sampaikan, pengharapan di sini adalah kita mau lebih lagi. Di Roma 5 ayat 2 sampai 5. Ya, suatu pengharapan akan kemuliaan. Sebelumnya ayat berkata kita bermegah di dalam kesengsaraan. Loh, orang sengsara kok bisa bermegah? Ya, karena di balik itu ada pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kita bermegah di dalam Tuhan, walaupun mungkin dalam hal yang sulit, ya, dalam penderitaan. Karena kesengsaraan di kitab Roma ayat 5 ayat 2 sampai 5 itu kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan apa? Suatu dorongan pengharapan lagi di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari gereja Tuhan bangkit untuk pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Apa itu pemulihan yang paling besar Tuhan kerjakan? Yaitu kita kembali kepada rencana dan kehendak Allah yang semula dalam hidup kita. Apa itu rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita? Yaitu supaya kita kembali pada menjadi serupa dengan Kristus. Tema gereja kita tahun ini yaitu apa? Menjadi gereja yang bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kita menjadi gereja yang bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tema kita sangat cocok sekali dengan apa yang kita alami saat-saat ini. Itu yang akan membuat kita gereja Tuhan untuk terus bertumbuh. Untuk terus bertumbuh memang tidak mudah. Ibaratkan benih yang ditanam. Benih itu tidak langsung besar, tapi benih itu akan
melewati tanah, dia akan menembus tanah. Itu bukan hal yang gampang, menembus tanah. Atau kalau kita pernah dengar tentang pelajaran pohon korma itu bijinya ditanam di kedalaman yang sangat dalam dan ditimpa dengan batu yang besar. Sampai suatu titik akhirnya dia bisa bertumbuh, dan dia harus mendorong batu yang besar itu. Dia bisa keluar, bertunas, bertumbuh, dan menjadi besar. Kita gereja Tuhan dengan kondisi yang seperti ini, kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mari gereja Tuhan, ini saat-saat yang menggairahkan kita. Jangan mundur. Tadi berkata, mari kita berjalan maju. Jangan mundur, tapi kita berjalan maju. Jangan menyerah, tapi kita tetap semangat. Walaupun mungkin sangat susah, tapi mari kita harus ambil pilihan, ambil keputusan untuk berjalan maju. Bukan berjalan mundur atau menjauh, tapi berjalan maju. Dan akan ada sorak-sorai sukacita yang penuh yang akan kita rasakan, kita alami. Kita berharap apapun yang terjadi saat ini, saya percaya masalah akan terus datang silih berganti. Covid akan lewat dan datang lagi, pasti ada masalah baru. Tapi bagaimana respon kita? Kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang kita andalkan. Pertolongan kita dari Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita akan bisa melewati semua itu. Dan Tuhan akan membawa kita serupa dengan Kristus. Itulah tujuan pemulihan, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya berbicara sekedar tentang ekonomi, keuangan, atau sesuatu yang baik-baik saja kita cari untuk kesenangan diri kita, bukan. Tapi ini pemulihan ini berbicara mengenai rencana Tuhan untuk membawa kita kembali kepada seluruh kehendak-Nya, menjadi seperti Kristus. Karakter kita diubah menjadi seperti Kristus. Mari gereja Tuhan tetap semangat, bergerak maju. Kita nggak tahu kapan akan mulai ibadah kita nanti bertatap muka di gedung Karisma. Saya harap ada suatu kerinduan itu dalam kita, ya. Dan kita tidak akan terus di rumah saja, tapi kita akan bergerak. Kita akan memulai ibadah lagi di Karisma. Jangan takut. Walaupun kita akan menjalankan protokol kesehatan, ya mungkin ada jarak atau pakai masker, tapi jangan takut datang beribadah. Mari kita belajar dengan saudara sepupu kita. Mereka seolah-olah tidak takut, dan mereka berbondong-bondong datang ke tempat ibadah. Masa gereja Tuhan takut? Ke depan, mari gereja Tuhan, kita akan lebih bersemangat lagi karena ada Tuhan di dalam kita. Kita semangat, Tuhan akan memulihkan kita. Akan ada sorak-sorai sukacita, dan mari rindukan pemulihan itu lebih cepat. Kalau Tuhan bisa lakukan itu seperti bermimpi, mari kita bagian kita izinkan untuk kita terjadi akselerasi dalam hidup kita untuk berubah, untuk dipulihkan. Kami gereja Tuhan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terus untuk bukan hanya untuk diri kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Visi gereja kita, Palembang dan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di kitab Roma 5 ayat 2 dan sampai 5 tadi, pengharapan akan kemuliaan. Kita rindu kemuliaan itu akan semakin kuat memenuhi kita. Pancaran kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi kita lebih kuat lagi, sehingga kita bisa mengakses surga. Kita bisa dengar-dengaran lebih akurat lagi dengan suara Tuhan.
Kita rindukan kota kita Palembang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang kita harapkan. Kita rindu bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah pengharapan kita. Bahkan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari jangan lupa dengan visi kita. Dengan segala keadaan kita alami saat ini, jangan lupakan. Karena ini yang akan terus mendorong kita gereja Tuhan terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Baik, itu pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.